Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada kawan-kawan sekalian. Angkatan 2022, selamat datang kembali di kelas Sistem Informasi Geografi bersama saya, Firza Jukrila, selaku asisten praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai 3D analis di rangkap 2 pertemuan karena minggu kemarin saya tidak bisa hadir, dan juga saya belum sempat membuat video, dan kemungkinan besar minggu ini juga saya tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi saya rangkap untuk kawan-kawan bisa mempelajari 3D analis dalam video pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke dalam eh, sebelum kita masuk ke dalam Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu 3D analis. 3D analis atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis tiga dimensi, adalah fitur dalam ArcGIS yang mampu untuk membuat, memvisualisasikan, dan juga menganalisis data GIS dalam bentuk tiga dimensi atau 3D. Data 3D ini dikatakan lebih akurat untuk memodelkan dunia nyata dan memungkinkan untuk membuat kolaborasi yang lebih mudah dengan pemangku kepentingannya non teknis. Contohnya seperti apa? Seperti pada kawan-kawan kalau tahu di teknik sipil ataupun di arsitektur, itu biasanya ada bentuk daripada rumahnya. Kan itu rumah biasa diberikan kepada klien itu dalam bentuk 3D gitu. Nah, sama halnya dalam dunia GIS atau sistem informasi geografi, hal ini juga dijelaskan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan non teknis atau orang-orang yang tidak memiliki spesifikasi atau kemampuan untuk dalam bidang GIS. Nah, dalam 3D analis ini atau ekstensi ArcGIS atau tools ArcGIS analisis tiga dimensi ini, kita dapat melakukan hal-hal seperti pembuatan analisis permukaan atau surface analysis, lalu impor data fitur tiga dimensi dari berbagai sumber, lalu menggunakan TIN sebagai sumber ketinggian. Nanti kita akan belajar juga soal TIN. Kita akan mengelola data lidar, juga perbarui data permukaan dari waktu ke waktu atau surface. Kita bisa melakukan analisis visibilitas dan juga mengevaluasi sifat geometris. Nah, beberapa yang akan kita pelajari hari ini antara lain interpolasi, line of sight, cut and fill, dan masih banyak yang lainnya. Kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu interpolasi. Nanti kawan-kawan jangan khawatir, data untuk praktikum akan saya provide seperti biasa, dan nanti kawan-kawan bisa melakukan praktikumnya seperti itu. Lalu kita masuk saja ke yang pertama, yaitu interpolasi. Nah, interpolasi itu apa? Interpolasi adalah teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui, sedangkan lawan dari interpolasi adalah ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Jadi kalau interpolasi itu datanya diketahui dalam rentang yang diketahui, kalau ekstrapolasi itu datanya dalam rentang yang tidak diketahui. Nah, jenis-jenis interpolasi itu ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah IDW, Inverse Distance Weighted, yang kedua adalah kriging, yang ketiga adalah natural neighbor, yang keempat adalah spline, yang kelima adalah topo raster, yang keenam adalah trend. Kita akan mempelajarinya satu persatu dimulai dari yang pertama adalah IDW atau Inverse Distance Weight. Nah, untuk datanya di sini saya sudah provide. Nah, yang pertama adalah seperti biasa, kita tarik terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ini, titik tinggi. Nah, seperti ini. Lalu kawan-kawan kita buka geoprocessing toolbox. Kalau kawan-kawan ingat, seperti biasa geoprocessing ada di analisis, ada tools, silahkan buka. Kita buka toolboxnya. Nah, di sini ada paling atas itu ada 3D analysis tool. Kita buka. Kita di sini akan menggunakan yang namanya raster yang ada di sini, raster. Lalu buka interpolation. Nah, seperti ini. Kita akan yang pertama adalah kita akan mencoba menggunakan inverse distance weighted atau IDW. Nah, yang harus kawan-kawan inputkan, yang pertama input point features-nya adalah yang ini, titik tinggi. Z value field-nya kawan-kawan klik yang tinggi karena kita akan mencari titik tinggi. Nah, output rasternya
kawan-kawan ganti menjadi interpolasi underscore IDW. IDW apa? IDW itu ya nama toolsnya. Nah, output cell size-nya kita isikan 50. Untuk power kita isikan 2 sama seperti ini. Search radiusnya variable, number point-nya 12 dan maximum distance-nya kita kosongkan saja. Untuk input barrier polyline features-nya sama kita kosongkan, kita run. Nah, kita tunggu running. Dia sedang computing. Nah, jika sudah maka akan menghasilkan seperti ini. Akan menghasilkan IDW seperti ini. Nah, jika kawan-kawan sudah selesai, jangan lupa karena kawan-kawan nanti akan mengumpulkan laporan praktikum, maka kawan-kawan nanti jangan lupa SS dan jangan lupa tuliskan langkah-langkahnya untuk melakukan proses ini. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu kriging. Jika sudah, jangan lupa seperti biasa kita remove. Nah, sudah kembali karena kita masih menggunakan titik tinggi, maka kita back dari IDW dan kita akan lanjut menggunakan tools yang ada di bawahnya, yaitu kriging. Nah, kriging ini hampir sama seperti IDW tadi, inputnya hampir sama. Input features-nya adalah kita masukkan titik tinggi, get value field-nya kita masukkan tinggi juga. Nah, untuk ininya kita kasih nama interpolasi kriging karena tadi interpolasi IDW, maka yang ini kita masukkan interpolasi kriging. Nah, untuk semi variogram properties-nya ini tetap biarkan saja seperti ini. Leg size-nya kita isikan. Leg size-nya kita isikan 103,076,258. Ini kalau kawan-kawan bingung silahkan copy ini sampai batas ini. Silahkan kopikan dan output cell size-nya kita isikan 50. Untuk search radius-nya kita isikan variabel, number of point-nya 12 sama seperti tadi. Lalu setelah itu kita run. Maka dia akan menginterpolasi, lalu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya memang mirip-mirip dengan IDW tadi, namun hasil dari kriging ini dia akan berbeda. Ininya bentuknya spiral seperti ini, bisa dilihat, dan ada beberapa metode dalam kriging. Yang pertama itu ada yang kita gunakan ini spherical. Nah, ada juga yang kedua adalah Gaussian. Yang ketiga adalah linear drift dan yang keempat adalah quadratic drift. Jadi nanti akan berbeda di finishing di bagian lereng atau slope-nya ini. Seperti itu. Nah, kriging sudah selesai kita lakukan, lalu kita lanjutkan ke metode interpolasi yang ketiga, yaitu spline. Seperti biasa kita close terlebih dahulu. Kita masih menggunakan titik tinggi. Kita pilih spline. Kita input point features-nya masih sama, titik tinggi. Untuk get value file-nya masih sama, get value field-nya masih sama, tinggi. Output raster-nya kita beri nama interpolasi spline. Untuk output cell size-nya kita samakan juga 50. Spline type-nya kita samakan atau biarkan seperti default, regularize. Untuk weight-nya 0,1 dan number of point-nya 12. Lalu setelah inputnya sama seperti ini semua, kita run.
Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil daripada regularize gitu ya. Untuk spline regularize. Nah, untuk spline yang satu lagi tension itu dia ada perbedaan di daerah ini, di daerah slope sebelah sini. Dia tidak akan slope-nya tidak akan seperti ini, namun dia lebih cenderung mepet. Nah, kawan-kawan silahkan nanti untuk praktikumnya silahkan dicoba dua-duanya, regularize dan juga tension. Nah, jika sudah kita close, kita sekarang masuk ke Topot Raster. Nah, Topot Raster ini agak banyak toolsnya, tapi kawan-kawan jangan bingung. Fitur layernya kita masukkan sama karena datanya di sini masih satu, jadi kita masukkan titik tinggi. Untuk fieldnya kita masukkan tinggi. Untuk tipenya kita masukkan bukan contour tapi point elevation karena kita akan mengukur titik ketinggian. Untuk namanya kita ganti jadi interpolasi underscore topo to raster. Output size-nya kita samakan 50. Untuk output extend-nya biarkan saja. Untuk margin incel-nya sama 20. Nah, untuk primary type of input datanya kita ubah jadi spot. Ininya biarkan enforce. Lalu setelah itu yang bawahnya kita tidak usah isi, lalu kita run. Maka dia akan memproses interpolasinya. Nah, dia akan menghasilkan data seperti ini. Ini merupakan perbedaan titik tinggi atau value daripada titik tinggi yang ada di titik-titik ini. Jika kawan-kawan klik, maka akan keluar titik tingginya seperti itu. Tingginya berapa dan dia masuk ke wilayah yang mana seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya yaitu trend. Nah, kita masih sama menggunakan titik tinggi, input point features-nya juga kita samakan, get value field-nya juga kita tinggi, output ininya kita namakan interpolasi underscore trend, output cell size-nya kita masukkan 50, polynomial order-nya kita tetap satu, type of regression-nya kita masukkan linear atau tergantung dari kawan-kawan mau pakai tipe apa. Nanti bisa dilihat hasilnya kalau linear seperti apa, kalau logistik seperti apa. Tapi untuk praktikum silahkan dicoba keduanya. Kali ini kita akan mencoba untuk linear. Nah, kalau linear maka akan menghasilkan hasil seperti ini kawan-kawan. Coba kita coba untuk yang tipe logistik. Taran trend fail field use for logistic trend must contain value field use. Oh, karena value fieldnya coba kita ganti. Ternyata kalau yang ini tidak bisa, jadi kawan-kawan coba yang trend aja. Jadi yang logistiknya nggak usah dicoba. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini, yang linear. Nah, setelah itu kita akan coba pada tools lain yang ada juga yang akan kita gunakan juga yaitu adalah TIN atau Triangulated Irregular Network. Nah, kita akan menggunakan TIN di sini kawan-kawan bisa lihat di 3D Analysis Tools.
lalu di sini ada tin dataset, lalu kawan-kawan klik create tin. Nah, output tinnya masih sama, atau uh, kita output tinnya kita beri nama, kita buka dulu, kawan-kawan mau simpannya di mana. Saran saya sesuaikan aja, kita kasih nama titik underscore tin, lalu koordinat sistemnya kawan-kawan pilih current map agar sama GCS WGS 1984. Kalau enggak, kawan-kawan bisa klik di sini ya, biar kawan-kawan nggak bingung. Ini aja koordinat sistemnya. Oh, kalau enggak, kawan-kawan silahkan klik di sini. Kawan-kawan cari WGS 1984 ininya. Oke, kawan-kawan silahkan buka di sini. Klik, scroll ke bawah, Projected Coordinate System, lalu klik yang UTM, pilih yang WGS 1984, pilih yang Southern Hemisphere. Kliknya yang WGS 1984 UTM Zone 48S. Klik OK. Nah, yang ini. Untuk input featuresnya kita masukkan titik tinggi, height field-nya kita masukkan tinggi, tipenya kita masukkan mass point, dan tag field-nya kita masukkan non. Lalu kita run. Nah, ini merupakan bentuk 3D daripada titik tinggi yang tadi sudah kita buat gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini, adalah titik 3D gitu. Ini bentuknya 3D, kawan-kawan. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan kalau tadi sudah menggunakan titik, maka kita akan mencoba menggunakan garis. Ini kita remove terlebih dahulu, lalu kita klik katalog, kita masukkan garis kontur. Untuk titik tingginya kita bisa adjust dulu agar tidak terlihat di sini. Lalu kita kembali ke bioprocessing di creatine. Kita karena ini namanya titik tadi, kita coba ganti pakai garis underscore tin. Koordinat sistemnya sama, kita masukkan input featuresnya adalah garis kontur, height field-nya adalah kontur, type-nya adalah hardline, agar garisnya tebal. Kalau softline itu garisnya tipis biasanya. Kita klik run. Nah, dia sedang loading. Nah, maka garis konturnya terlihat seperti ini. Ini memang prosesnya agak lama, akan menyesuaikan mengikuti fill daripada garis yang ada di luarnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tuh, dia masih loading. Nah, hasilnya akan seperti ini, kurang lebih. Ini bentuknya dalam bentuk 3D gitu ya. Nah, bagian daripada interpolasi sudah kita lakukan, di mana terakhir adalah tin yang garis seperti ini, dan yang untuk titik garis kontur seperti ini, garis tin seperti ini, dan juga tadi ada titik tin. Maka kita sekarang akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu pembahasan soal slope, aspek, dan juga view shed.
Oke, halo kawan-kawan. Kembali lagi di segmen selanjutnya, yaitu segmen mengenai penjelasan lanjutan daripada 3D analis, yaitu mengenai tools, slope, aspect, dan juga fusion. Nah, untuk tools, slope, aspect, dan fusion ini, datanya juga sudah saya provide. Di sini ada data DEM dari Gunung Pangrango. Ini adalah Gunung Pangrango yang dari tadi kita gunakan adalah Gunung Pangrango. Nah, slope, aspek dan fusion ini adalah untuk kita melihat kemiringan lereng, kita juga melihat aspek dan juga kita melihat fusion atau bagian daripada apa yang sering kita lihat daripada gunung itu sendiri gitu. Nah, pertama-tama kawan-kawan silakan tarik data yang akan digunakan yaitu data DEM. DEM ini apa? DEM ini adalah data digital elevation number. Jadi singkatan dari DEM adalah digital elevation number. Digital elevation number itu apa? Jadi ini merupakan data digital yang menunjukkan titik paling rendah dan titik paling tinggi yang ada pada luasan citra ini seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan tools yang namanya tools slope. Nah, di mana kita ke geoprocessing lagi, kita masih menggunakan tools 3D analysis pada pertemuan kali ini. Lalu kita akan menggunakan tools di bagian raster. Lalu kawan-kawan close yang interpolation tadi. Kalau belum di close, nah silakan klik yang surface karena kita akan main di bagian permukaan pada kali ini. Lalu klik yang ini slope. Nah, jika sudah seperti ini, maka kawan-kawan silakan input rasternya adalah DEM Pangrango, output rasternya adalah kita ganti menjadi namanya, kita ganti menjadi lereng underscore Pangrango. Output measurement-nya kita degree karena kita akan melihat kemiringan lerengnya. Metodenya kita masukkan planar, Z faktornya kita masukkan 1. Lalu setelah itu kita klik run. Maka dia akan running dan juga dia akan updating. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini merupakan kemiringan lereng dari Gunung Pangrango gitu. Ini untuk yang warnanya seperti ini, maka kemiringannya kurang dari 1,72. Dan nanti ini akan saya kasih untuk gambarnya, gambar daripada derajat kemiringan lerengnya. Dan kawan-kawan juga bisa mengganti output measurement-nya karena ini kan degree. Nah, kawan-kawan bisa ganti menjadi percent rise. Nanti kawan-kawan silahkan coba untuk di laporan praktikum untuk percent rise seperti itu ya. Untuk yang saya contohkan sekarang adalah untuk degree atau derajat. Nah, kemiringannya ini adalah 1,72 derajat sampai paling tinggi ini yang warnanya coklat seperti ini. Itu kurang lebih kemiringannya hampir 90 derajat. Tuh. Value ke 10 tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ini masih 45 dan ada yang sampai 90 derajat kemiringannya seperti itu. Nah, untuk slope kita sudah selesai, tapi untuk data lereng Pangrango ini silakan untuk di close saja gitu. Tapi kawan-kawan jangan lupa untuk coba yang percent rise seperti itu. Nah, slope sudah selesai, kita naik ke yang atasnya, terus yang atasnya yaitu terus hillset. Nah, untuk hillset sendiri itu input rasternya itu masih sama, kita menggunakan DEM Pangrango. Untuk output rasternya kita namakan hillset underscore Pangrango. Hillset underscore Pangrango. Nah, untuk azimutnya kita masukkan 315. Ini saja, kita default saja. Dan altitude-nya atau ketinggiannya kita masukkan 45. Model shadow-nya tidak usah dicentang atau di checklist. Z faktornya kita biarkan 1. Lalu setelah itu kita klik run. Nah, maka hillset-nya atau hasil hillset-nya akan menunjukkan seperti ini. Ini merupakan garis bayangan kenampakan kalau misalkan kita hilangkan
warna hijau, warna-warna lain penyusun pada dasarnya, maka kalau kita ganti menjadi warna abu-abu maka akan menghasilkan warna seperti ini. Bisa kawan-kawan lihat ini merupakan kawah dan ini juga, dan ini adalah garis-garis kontur daripada Gunung Pangrango seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita hillset, data hillsetnya jangan di remove karena kita akan menggunakan data hillset ini untuk yang selanjutnya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu data hillsetnya ada di drawing order kita, tapi kita unvisiblekan saja data hillsetnya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam tools. Yang pertama adalah aspek. Nah, untuk input rasternya kita masih sama, kita akan menggunakan BEM Pangrango. Output rasternya kita kasih nama aspek underscore Pangrango. Metodenya kita sama, planar, atau nanti kawan-kawan silahkan coba untuk geodesitnya, tapi kita akan coba untuk planar. Lalu kita run. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk aspek daripada metodenya yang planar. Nanti kawan-kawan silahkan coba untuk yang metodenya geodesik untuk di laporan praktikum. Jadi nanti kawan-kawan di laporan praktikumnya ada dua, yaitu planar dan geodesik. Lalu kalau sudah, kita remove. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian view sheet, atau ya kita akan masuk ke dalam bagian view sheet analis. Nah, view sheet analis ini apa? View sheet analis ini adalah analisis untuk melihat area yang terlihat dari lokasi tertentu saja. Nah, analisis ini menggunakan nilai elevasi digital atau nilai GEM untuk menentukan visibilitas ke atau dari bagian tertentu. Lokasi bagian tertentu ini bervariasi tergantung daripada kebutuhan daripada analisis kita. Nah, misalnya, contohnya apa? Contohnya analisis jarak pandang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi lokasi misalkan nih menara komunikasi atau menara sinyal, dan juga misalkan kita mau melihat menara pandang gitu, kita bisa menentukan menara pandang di wilayah ketinggian. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya view sheet analysis gitu. Nah, kita di sini akan menggunakan dua data, yaitu data DEM Pangrango dan akan menggunakan data hillset Pangrango juga gitu. Untuk data DEM Pangrangonya kita akan tipiskan dulu atau kita akan ubah transparansinya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kawan-kawan klik terlebih dahulu di bagian datanya, lalu kawan-kawan klik raster layer. Nah, transparansinya kawan-kawan ubah menjadi 50%. Untuk layer blend-nya kawan-kawan biarkan saja tetap normal. Nah, kawan-kawan silahkan buka kawan-kawan silahkan buka di sini, ketik view sheet. Nah, 3D Analysis Tools. Nah, kawan-kawan jika sudah kawan-kawan jika sudah input rasternya, silahkan masukkan DEM Pangrangotif. Untuk input point or polyline-nya oke, kita lanjutkan. Nah, untuk input rasternya itu
Nah, kita ulangi, input rasternya kita menggunakan lem Pangerang motif. Nah, untuk input point or polyline-nya kita akan masukkan poin. Klik di sini poin. Nah, kita coba inputkan di sebelah sini misalkan. Nah, jika sudah, kita masukkan ininya, namanya adalah viewshed Pangrango. Viewshed Pangrango. Untuk Z faktornya kita 1. Setelah itu kita klik run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Tuh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk segmen daripada slope, aspek, dan viewshed itu sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke segmen yang ketiga. Segmen terakhir yaitu cut, fill, dan analisis. Kita sambung di segmen selanjutnya. Oke kawan-kawan, kita di sini akan melanjutkan segmentasi daripada pertemuan SIG pada minggu kali ini, segmen ketiga yaitu cut and fill analysis. Nah, cut and fill analysis ini hanya sedikit, yaitu kita akan menghitung area dan volume saja. Untuk transparansinya kita kembalikan lagi ke 0% terlebih dahulu. Nah, area dan volume ini untuk apa sih? Untuk fungsinya adalah untuk digunakan sebagai alat untuk menghitung volume dan luas suatu bidang 3 dimensi, dan juga banyak dimanfaatkan di bidang pertambangan gitu. Siapa tahu kawan-kawan nantinya pengen kerja di tambang sebagai GIS officer di tambang. Nah, alat ini akan sangat berguna gitu untuk kawan-kawan. Nah, untuk datanya kita akan masih menggunakan data yang sama, yaitu deb_Pangrango motif. Nah, untuk toolsnya kita di sini cari surface volume. Nah, surface volume untuk input surface-nya kita masukkan deb_Pangrango. Untuk output text filenya kita kita masukkan di sini, kita tempatkan. Nah, untuk tempatnya jangan ditempatkan di dalam geodatabase, tapi tempatkanlah di luar geodatabase karena ini nantinya akan berbentuk txt gitu. Jadi kita tempatkan di luar saja, di tempatkan di sini aja. Windows 10. Kita tempatkan, kita kasih nama area underscore volume .txt. Tulis sampai ekstensinya ya kawan-kawan. Area underscore volume .txt. Kita save. Nah, seperti ini. Untuk reference plan-nya kita ketikkan kita pilih saja box the plan. Plan height-nya kita pilih 2500 dan Z faktornya kita tetap 1. Kita run. Nah, hasilnya memang tidak terlihat di sini, tapi kita akan buka di folder gitu, di folder yang sudah tadi kita pilih. Sini area volume text. Nah, kalau yang bentuknya txt akan menghasilkan seperti ini, tapi kita akan melihatnya di Excel. Jadi kawan-kawan pilih yang ini, yang XML. Nah, untuk membukanya kawan-kawan silahkan buka pakai Excel. Klik just one saja. Nanti kawan-kawan akan diarahkan ke Excel dan nanti silahkan kawan-kawan lihat. Nah, seperti ini. Sorry, ada kesalahan.
So, nah, kalau enggak kawan-kawan lihat yang ini saja. Nah, datasetnya untuk volumenya itu yang ini, yang 20.000. Untuk area 3D-nya adalah yang ini. Untuk area 2 dimensinya adalah yang ini. Untuk Z faktornya ini 1. Reference-nya above. Plan height-nya 2500. Datasetnya yang ini. Seperti itu. Jadi untuk membacanya ini dengan yang ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah kita selesai dengan surface volume, kita akan lanjut ke cut and fill gitu. Cut and fill ini apa sih gitu? Cut and fill ini adalah untuk proses pengerjaan tanah di mana sejumlah massa tanah itu kita menggali massa tanah untuk kemudian ditimbun di tempat lain. Nah, perbedaannya kalau cut and fill itu dilakukan di satu lokasi yang menjadi target pengerjaan. Nah, untuk datanya kita akan menggunakan 2 data. Selain data DEM Pangrango, kita juga akan menggunakan data ini, data DEM cut UTM. Kita masukkan juga datanya. Nah, ini adalah data yang akan kita cut and fill gitu ya. Nah, untuk caranya kita masuk ke geoprocessing, kita cari cut fill, tools cut fill yang 3D. Nah, input before raster surface-nya kita masukkan data Pangrangonya, input after raster surface-nya kita masukkan DEM cut UTM-nya. Namanya kita ganti menjadi cut fill Pangrango. Untuk Z faktornya biarkan 1, terus kita run. Nah, setelah jadi seperti ini, kawan-kawan klik kanan, lalu buka attribute table-nya. Nah, maka akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, nanti silakan kawan-kawan inputkan attribute table-nya ini di dalam laporan praktikumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya memohon maaf karena minggu ini saya tidak bisa masuk dan saya hanya memberikan video pembelajaran. Saya harap ini tidak mengurangi minat kawan-kawan dan juga tidak mengurangi semangat kawan-kawan untuk belajar SIG. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mempelajari, menonton, dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.